Sekarang saya baru tanam 120 pohon. Ini harganya di Bali, saya pesan dari Bali. Harganya 55.000 satu pak. Isinya hanya 40 biji. Baik kalau kita semaikan jadi semua. Biasanya jadinya sedikit. Memang ada label di sini, masa daluarsanya ada dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita sudah dapat yang bagus yang begini, kita buat sendiri. Kita buat sendiri seperti gimana sudah ini saya punya. Nah ini biji pepaya yang ini, ya. Nah kalau sebegini saya jual 25.000. Berapa ratus isinya? Hasilnya juga sama dengan nanti di sini, sama dengan sini. Begitu Bapak. Ini bedanya ya, yang hibrida, yang unggul komposit dan unggul lokal. Ini sudah menjadi unggulan lokal ya. Karena dari hasil kebun saya, berarti sudah lokal, sudah adaptasi di Lewa ini. Kalau di Palau dengan di sini tidak jauh kok, ya hanya langgar jalan saja, hanya bagus. Jadi kalau di Palau jadi, kenapa di sini tidak jadi? Pasti jadi, dia sudah terbukti dia unggul, seperti itu. Nah, kalau saya mau tanya, apa perbedaan benih dengan bibit? Ada yang tahu? Benih itu biji. Ya oke Ibu. Bibit itu kalau sudah disemai. Jadi anakan, ya kan? Betul tidak Bapak? Tapi selama ini kan rancu. Saya mau beli bibit padi, tidak ada yang jual bibit padi. Yang ada jual benih padi, yang dalam kantong yang ada label, betul tidak? Benih berarti masih biji, perlu persemaian. Kalau bibit, ya sudah jadi anakan, tinggal siap tanam di bedengan. Itu harus paham. Bapak Ibu harus paham. Tanya bibit, tanya benih itu beda ya. Nah, itu yang berikut. Sudah itu, tanaman apa yang bisa tanam dengan biji atau tanam dengan stek? Pernah Bapak perhatikan itu? Kalau kangkung bisa tidak dengan biji? Bisa. Bisa tidak dengan stek? Bisa. Nah itu namanya ada tanaman yang tumbuh secara generatif dari biji, ya generatif. Ini kita bagi-bagi sedikit pengalaman supaya Bapak Mama, walaupun kita di kampung, nanti kalau ada petugas datang, apa itu pertumbuhan generatif? Oh yang dari biji Pak, semaikan tumbuh itu generatif. Kalau yang dari stek, pernah dengar istilahnya? Apa istilahnya? Istilah, ya tanam dengan batang. Nah, istilah ilmunya apa? Pernah dengar? Itu namanya pengembangbiakan secara vegetatif, ya. Dengan stek bisa, dengan cangkok bisa, dengan ovulasi bisa. Pernah Bapak Mama di sini cangkok labu? Belum. Ah, nanti coba. Ya, kalau mau dapat bibit labu yang bagus, apa coba cangkok labu yang hasilnya bagus. Kan di ketiaknya, di ruasnya itu ada keluar akar. Bungkus sama dia dengan tanah, dengan pupuk, dengan kantong plastik atau dengan karung. Nanti dia berkumpul akarnya situ, baru Bapak stek, tanam lagi. Nanti hasilnya sama dengan dia punya induk. Nah itu namanya pengembangan tanaman secara vegetatif. Yang tadi dari biji, apa istilahnya? Generatif. Terbawa di sini memang. Ya seperti itu. Jadi untuk itu banyak sayuran yang perlu kita persemaian dulu, beli benihnya. Tetapi kalau bisa satu kali beli boleh. Kalau bayam, tiap musim tanam sayur bayam Mama beli ya, rugi sebenarnya. Ya kan? Yang untung yang punya perusahaan bibit, yang perusahaan benih ini. Ini harganya bukan sedikit ini. Dan ini masih banyak bijinya ini di dalam. Nah, karena saya sama dengan Bapak Mama di sini, sama dengan umuran di sini. Bapak tanam sayur di lokasi Taman Nasional, saya tanam di kebun saya di Palau. Dan saya juga tanam sayur, saya jual sayur. Begitu. Jangan lihat saya begini, saya jual sayur juga. Saya hidup dari sayur. Nah, seperti itu. Jadi kalau boleh sayur-sayuran seperti ini
jangan Bapak Mama di sini beli ulang-ulang. Satu kali saja. Sudah pernah ada yang teman di sini membuat benih dari tanaman yang Bapak Mama tanam? Macam sayur hijau ini. Kadang itu Yang istilah sayur putih. sayur putih, bayam, kadang Ya, istilah sayur putih sebenarnya bukan sayur putih, ini sayur hijau. Ya. Hanya karena istilah ya sudahlah kita ikut saja. Kita bilang iya. Ikut benar atau ikut salah? Ya ikut salah sudah Pak. Kan dia hijau kita bilang sayur putih kan salah. Tetapi karena sudah menjadi bahasa umum, ya beli sayur putih. Saya tanam sayur putih, ya silakan saja sudahlah. Yang penting ada usaha. Nah, itu antara lain Bapak Mama. Jadi kalau bayam satu kali tanam, nanti yang sehat di bedengan jangan petik semua karena mau kejar uang. Bapak lupa pasti tinggal yang bagus. Gitu? Nanti kasih tinggal yang bagus 1-2 pohon sampai dia berbunga dan berbuah. Jangan sampai tumbuh kering betul baru Bapak petik, Bapak Mama petik karena dia akan terlempar. Dia akan terbang dia. Gitu? Nah, untuk itu panen memang baru jemur di satu tempat yang tidak terlalu panas betul. Kalau perlu di balai-balai seperti ini dia akan tahan angin-angin. Nanti kalau sudah itu dia akan pisah antara biji dengan apanya? Dengan contoh macam ini. Ini bayam dari kebun saya. Nanti kalau mau ini bayam sampai 5 tahun. Saya bawa pertama bibitnya dari Bali. Benihnya bukan bibit. Bijinya sampai dari Bali tahun 2019. Saya tanam, saya kembangkan. Ini kapan hari saya petik karena dapat berita mau ada pelatihan. Saya petik barangkali bisa jadi alat peraga. Dan kalau ada yang berminat bisa saya kasih tinggal memang di sini tanam. Dan di sini akan ada bayam yang bisa umur 5 tahun. Kalau bayam ini satu kali tanam begitu dia sudah layak panen dicabut, karena bayam cabut. Nah kalau cabut dia punah sudah, habis sudah. Kita beli lagi, ya tak? Itu kan triknya dagang itu, supaya laku terus dia punya produk. Dia ciptakan bayam cabut, supaya kita beli terus benihnya. Betul tidak? Kalau ini saya percaya bayam yang paling laku ini dan bisa semakin petik semakin banyak dia punya cabangnya. Ya, ini belum gugur, ini belum kering betul karena saya baru panen. Ini daunnya masih muda. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali tanaman sayur yang kita bisa gandakan sendiri supaya berhenti beli benih yang di toko pertanian. Bukan saya menghalang-halangi supaya tidak laku itu benih, tidak, karena kebetulan pokok yang saya bawakan adalah bagaimana menggandakan benih yang unggulan lokal yang sudah terbukti di sini jadi seperti itu Papa Mama ya. Jadi ada sayuran yang perlu kita kembangkan dari benih, kita semaikan dulu ya. Jadi kalau semaikan pasti membutuhkan media, tempat yang baik. Jadi buatkan kotak, entah itu dari ember pecah, dari peti, dari papan bekas, tetapi yang penting medianya harus media tanah, media tumbuhnya harus baik. Maka dari itu, karena peraturannya kalau kita menyemaikan benih yang halus, medianya juga halus, tempatnya harus halus. Maka dari itu ada pupuk vokasi, ada tanah yang ada di sini, ada pasir. Kalau boleh, di sini gampang dapat pasir atau susah? Susah karena memang bukan daerah pasir kita di sini. Nah, kalaupun tidak ada pasir Bapak, mungkin ada sisa-sisa sertu di tempat orang membangun. Kalau hanya minta 1 ember untuk semaikan benih, bisa. Jadi sertu itu bukan sertu pangkatnya tentara ini, yang biasa kita uruk di rumah itu kan sertu. Serta satu kita ayak sama dia supaya halus kayak tepung, campur dengan vokasi, campur dengan tanah, baru Bapak taruh di tempat di mana kita mau semaikan. Contoh sayur ini karena halus sekali bijinya, kalau media tanam, media semai atau tempat kita menyemaikan tidak halus, nanti dia tidak akan bisa tumbuh normal karena dia tertekan dari bahan-bahan yang keras, bahan-bahan yang berat. Betul tidak? Maka dari itu tanah, pupuk dan
parsil atau setu, kita perlu ayak. Ayak dengan ayakan tepung atau dari apa sajalah, yang penting dia halus. Ya seperti itu. Nah, kalau kita sudah menghasilkan benih untuk nantinya, tetapi kita perlu simpan. Ada tanaman yang tidak bisa simpan lama. Contoh seperti kacang panjang. Itu istilah dormansi ya Pak ya? Iya. Daya tahan kecambahnya cepat, tidak jadi tumbuh lagi kalau kita simpan lama. Tidak boleh lebih dari 3 bulan. Kacang panjang, kacang buncis, ercis, atau walawi. Apa namanya walawi? Kacang turis itu. Yang dulu pernah dianjurkan untuk tanam banyak-banyak karena walawi. Itu tidak boleh lebih dari 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan dia tidak akan tumbuh. Seperti kacang ini. Ini bapak mama kan kacang ini. Oh. Lifu. Kacang koro namanya. Ini kalau masih muda, tumis enak sekali. Ya. Tapi kalau sudah tua begini, kita rebus, makan, bagus. Nah ini supaya jangan tidak tumbuh, biar ada di kulitnya. Ya, kalau bapak kupas, taruh di toples ini, lebih dari 3 bulan tidak akan tumbuh nanti. Masa dormansinya sudah lewat. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana akalin supaya jangan dia tidak tumbuh kalau lebih dari 3 bulan kita simpan? Harus ada kacang panjang setiap saat di kebun. Betul tidak? Tanam kacang panjang minggu ini sekian bedengan, minggu depan sekian bedengan, minggu depan sekian bedengan. Minggu ini kita panen jual, minggu ini kita simpan 1-2 leret untuk benih tanam nantinya. Begitu cara simpannya, bukan simpan di stoples, simpan di kebun supaya ada benih baru terus. Nah seperti itu. Antara lain semua jenis kacang bapak ya, ini ya cepat sekali. Kalau kangkung boleh, biji kangkung boleh, agak 6 bulan masih bisa. Biji pepaya ini 6 bulan masih bisa. Ini kebetulan baru saya panen. Saya ada Pepaya pendek ya? Pepaya California ini Pak. Turunan F1. Dia sudah keturunan F1. Ada cerita Pak, teman saya, ini sekretaris saya Pak Petrus Pandana ini, SP beliau, sarjana pertanian, agak melawan sama saya karena beliau terlalu berpegang kepada hibrid. Apa namanya? Yang dia komposit sebetulnya ini. Iya. Ya. Saya bawa oleh-oleh pepaya ke Kawangu. Ada 2 buah. Beliau habis makan, buang bijinya. Tumbuh di mana-mana. Sudah itu, karena tumbuh mengganggu tanaman lain, dicabut. Dimarah sama istrinya. Bapak biar sudah jangan cabut semua. Kalaupun dia tidak berbuah, nanti dapat dia punya daun atau bunganya. Ternyata apa, baru-baru saya pergi kerja di sana di Kawangu Pak. 3 pohon, syarat seperti ini. Sejak mulai berbuah, waktu baru umur tinggi 1 meter, orang datang beli. 3 pohon dia menghasilkan sampai 5 juta. Dia tulis memang. Ada yang panen dia beli 2-3 buah dia tulis 30.000. Besoknya ada lagi yang modok tulis 5 juta Pak. 3 pohon saja. Itu pun tidak disemaikan. Hanya dibuang waktu habis makan. Tidak tercabut. Karena kena marah dari istrinya tidak jadi dicabut. Dapatlah beliau 5 juta. Dan sekarang masih ada. Saya lihat masih syarat sekali begini dia punya buah. Karena beliau tanam di samping selokan pembuangan kotoran babi. Jadi air kotoran babi mengalir di sebelah selokan itu ada pepaya Pak. Buahnya bukan main. Nah itu cerita. Jadi supaya jangan nanti karena bilang mau tanam pepaya bapak beli. Coba tanya di Cinta Karya ini. 1 bungkus ini. Harganya 65.000 kalau nggak salah. Isinya 40 biji. Ada tertera di sini. Daya tumbuh sekian ya oke dia omong. Tapi kalau kita semaikan salah, paling 50% tumbuh. Kita mau protes, dia tidak bisa Pak. Karena kita sudah beli. Ya tahu? Nah, kalau ini menurut saya yang ini, yang hasil yang kita sudah ini 100% tumbuh Bapak. Asal jangan salah perlakuan menyemaikan. Bisa juga tanam langsung. Itu yang agak pemalas. Semaikan, koker, baru nanti tanam. Bisa semaikan, tanam langsung tapi dikit tanda. Dari lubang taruh pupuk, tanam 1-2 biji, tancap.
sama tinggal nanti sampai dia tumbuh dan pasti akan berbuah kalau kita urus baik. Apalagi kalau nanti kocor dengan biosaka, percaya saja Bapak. Nanti saya akan mau buat eksperimen nanti di kebun saya dengan biosaka. Baru saya dengar saja begitu. Memang saya baca di YouTube, tapi macam angin lalu karena tidak ada yang bimbing saya. Saya angin lalu. Sip. Gitu. Nanti kita sama-sama dan saya akan membuat eksperimen. Dan saya harap juga dengan pelatihan ini Bapak Mama di sini sudah membuat eksperimen juga. Membuat uji coba semuanya menjadi ahli. Betul tidak? Supaya menjadi ahli. Nah, itu yang saya sampaikan sedikit tentang pembenihan ini. Bahkan kalau bisa saya minta, selain untuk kebutuhan Bapak Mama sendiri di sini, Bapak Mama harus bisa menjadi penyiap benih unggul lokal untuk teman-teman lain. Karena selama ini kalau saya tanya, saya punya binaan di Lufanyang sana, di Kikuahu sana, semua mereka beli benih di toko. Entah di toko Mercy, di Nusa Cendana, di Monica, selalu mereka beli benih. Padahal saya sudah kasih tahu, ada hal yang perlu kita beli, ada hal yang tidak perlu kita beli. Wortel tidak perlu beli Bapak, bisa gandakan. Kalau ada wortel yang mulus, ya wortel kan, ada yang tanam wortel di sini? Ada ya. Pernah ada dapat wortel yang betul-betul lurus, tidak bercabang-cabang dia punya akar? Pernah. Ambil itu, kalau mau bikin bibit Bapak, nanti bawa ke bedengan yang khusus dia. Bapak koja sama dia dengan kayu, goyang-goyang supaya lubang. Itu wortel yang dicabut di bedengan yang berapat itu. Bapak tanam, tapi potong daunnya. Baru Bapak pelihara lagi. Nanti pasti dia akan keluar bunga. Banyak-banyak. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar begini bunganya. Pangkas yang lain, buang. Yang kecil-kecil, yang sedang, buang. Tinggalkan satu pohon mungkin 5 atau 4 yang besar begini. Nanti Bapak akan dapat bibit banyak sekali dari situ. Ya kan? Dapat bibit. Baru kalau sudah agak kering, petik, pucuk-pucuk sama dia, keluar dia punya biji. Angin-angin ke sama dia, nanti musim tanam, tanam lagi. Itu wortel. Yang belum bisa kita gandakan sampai dengan saat ini Bapak Mama, kol dengan petsai. Saya sudah bisa. Saya kasih tinggal saya punya petsai yang besar sekali, naga oka yang beratnya mungkin 2,5 kilo. Saya potong dia punya pucuk, keluar bunga. Saya tunggu sampai dia keluar biji, saya ambil bijinya, saya keringkan, saya semaikan, saya tanam. Jadilah anakan petsai. Petsai naga oka. Tapi tumbuh tidak pernah crop dia. Hanya terbebek begini terus saja, terbuka terus dia. Tidak mau crop Bapak. Nah, kenapa begitu? Karena memang kita belum bisa menggandakan benih kol dengan benih petsai. Yang bisa hanya di rumah kaca. Ada pemuliaan ya. Rumah kaca, dia pakai rumah kaca Bapak. Nah, begitu. Kalau di alam begini, rumah besar begini, belum bisa. Nah, begitu. Jadi mau tidak mau kalau Bapak Mama di sini mau mengembangkan kol atau petsai, mau tidak mau kita beli. Saya lupa, saya cari saya punya bungkusan kol. Karena tahun lalu saya tanam ada sekitar 3.000. Tapi mau tidak mau saya beli. Karena memang tidak bisa saya gandakan. Kalau kacang panjang, boncis, wortel, kangkung, saya tidak pernah beli lagi. Seperti itu. Ini sengaja saya cari kemarin ini supaya menjadi alat peraga. Maksud saya, supaya bisa Bapak lihat, Bapak Mama lihat, supaya ingat. Ya kan? Mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Mana yang bisa dengan stek, mana yang tidak bisa. Seperti itu. Contoh, macam yang bulan-bulan kemarin, saya punya daun ubi laku. Tapi saya bikin ikat begini, saya jual 5.000. Itu yang jual di jalan, itu yang bagi 2. Jual 5.000. Dia 100% dapat. Memang orang Papolele goyang kaki dapat lebih banyak daripada kita yang keringat setengah mati. Benar. Tetapi saya tanam bulan 9. Itu stek ubi. Saya bikin macam pagar. Saya bikin buludan, baru itu saya bikin stek, saya tanam kayak pagar memang. Saya bilang kalau kau berbuah baik, kalau tidak juga tidak apa-apa, karena saya mau ambil daunnya. Akhirnya pada saat tidak ada daun ubi, saya petik, saya dapat uang banyak. Biasanya Mama Ian yang datang ambil ke kebun saya. Dia petik, dia ikat besar-besar begini. Dia bilang ada 10 ikat Pak. Itu hampir 1 bola dia. Sampai di mukanya Sinar Surya dia bagi 2 lagi saja. Gitu? Dia jual 5.000.
Tapi tidak apa-apa. Diikat sendiri, dia bagi sendiri. Dia petik sendiri, dia ikat sendiri, dia hanya lapor saja. Dia bagi Sekian ikat sendiri. Pak. Sampai di sana dia ikat. Terserah, itu namanya orang dagang. Orang cari untung kan, terserah sudah. Seperti itu. Saya juga bersyukur karena setiap ubi saya begitu dipetik 1, nanti keluar 4 lagi. Ya, 2 minggu lagi datang Mama Ian, petik lagi dapat 4 ya. Sampai sekarang masih banyak sekali. Padahal maksud saya supaya ajak teman-teman ini, kok daun ubi saja minta di tetangga, betul nggak? Padahal punya halaman. Jangan kasih salah air. Daun ubi itu, setiap ubi itu butuh air banyak kok, ya kan? Ya kecuali tertanam lombok atau apa, butuh air. Tapi kalau setiap ubi tidak. Jadi hal yang praktis begitu yang saya mau ajak sama papa mama. Kalau boleh nanti di sini juga, kalau bisa seperti ini, papa mama jangan tanam gamal. Ya boleh tanam gamal kalau kebetulan ada kambing. Atau sekarang karena kita dapat teori membuat vokasi, kita dapat daun untuk bikin pupuk. Tetapi kalau boleh 1-2 sisi papa tanam dengan stek ubi kayu. Pertama aman dari hewan, dia sudah pagar kan. Yang kedua kita dapat sayur. Makanya nanti mama-mama di sini kalau jual sayur jalan, ada yang jual sayur jalan ya? Kalau boleh dalam satu bola itu bikin 10-12 jenis sayuran mama. Yung mga ginawa lang orang. Karena pembeli itu adalah raja.